Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Rumah Santri Channel dan sahabat YouTube sekalian, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami ingin bersilaturahmi dengan salah satu imam muda di masjid yang ada di daerah Jatiwaringin, Jakarta Timur. Selanjutnya mari kita ikuti bincang-bincang kami dengan beliau. Baik sahabat Rumah Santri Channel sekalian, saat ini kami sudah bersama dengan salah satu imam di Masjid Nurul Ikhlas ini yang bernama Ustadz Yuda Nurzaman. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Kita ingin bertanya-tanya bagaimana sejarahnya beliau bisa menjadi imam di masjid ini, dan juga berapa irama bacaan Al-Quran yang beliau kuasai. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah baik Pak. Jadi kami ini kemarin dapat info dari teman, katanya imam di masjid ini suaranya dalam melantunkan ayat suci Al-Quran itu bagus, Alhamdulillah, indah katanya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Ustadz Yuda ini sudah berapa lama menjadi imam di masjid ini? Padahal kelihatannya Ustadz Yuda ini masih muda. Dan boleh diceritakan nggak sejarahnya Ustadz Yuda menjadi imam di masjid ini? Saya sebenarnya menjadi imam di sini kurang lebih dari tahun 2017 awal. 2017 awal sudah menjadi imam, tapi awalnya bukan imam sebenarnya. Kalau diceritakan dari sejarahnya mungkin nanti akan ketahuan. Sebenarnya saya ke sini tuh awal ke Jakarta tuh bukan, cita-cita saya bukan menjadi imam. Jujur saya bukan menjadi imam, harapan saya awalnya. Karena sejarah saya ke sini tidak ada cita-cita saya untuk hijrah ke Jakarta. Cuma memang tuntutan keadaan yang saat itu memang mengharuskan saya untuk hijrah ke Jakarta, yang mana tujuan awal saya itu sebenarnya mencari pekerjaan saja. Mencari pekerjaan yang halal untuk membantu kehidupan perekonomian orang tua, yang mana saat itu orang tua mengharuskan untuk pengobatan jalan selama 4 tahun lamanya. Jadi mau nggak mau saya mengubur cita-cita saya yang ingin melanjutkan ke pondok pesantren Qori. Lalu saya hijrah ke Jakarta pada tahun 2014, sekitar tahun 2014 saya hijrah ke Jakarta. Saya tinggal bersama paman saya di Jatibening sana, di Gang Wahab, orang tua mungkin tahu, dekat Tikif. Saya setahun tinggal di sana sambil mencari pekerjaan. Selama setahun itu saya muter-muter ke daerah Jabodetabek untuk mencari pekerjaan, sampai saya pernah menjadi kuli bangunan, pernah kerja di mebel sebagai tukang lem, tukang baut, segala macam. Terus saya pernah juga melakukan pekerjaan di salah satu minimarket. Saat itu saya menjadi kasir. Lalu saya keluar sampai orang tua saya benar-benar frustasi dengan pekerjaan saya yang tidak kunjung dapat pekerjaan yang tetap. Sampai berkali-kali orang tua saya telepon saya sampai nangis-nangis, udah kamu pulang saja, daripada di Jakarta nggak jelas, makan kamu malu sama paman, karena lama-lama kan namanya numpang
Ya kita kan punya perasaan, pasti malu. Orang tua malu sampai nangis-nangis telepon saya. Cuma saya berkata sama orang tua saya, sabar dulu. Insya Allah Allah akan berikan jalannya kepada saya. Setelah saya masih ingat betul ketika orang tua saya nelpon sebelum sholat asar. Beliau nelpon saya, udah kamu besok pulang. Saya besoknya mau pulang, sudah dalam hati, ya udah besok saya pulang. Terus saya pas sholat asar saya berdoa sampai saya meneteskan air mata. Benar saya meneteskan air mata. Ya Allah, kalau memang saya jalannya di sini di Jakarta, berikanlah saya jalan, yaitu berupa kerjaan untuk saya bisa nafkahi, membantu keuangan orang tua. Sampai tiba-tiba saat itu juga setelah sholat asar saya tiba-tiba ditelepon oleh seorang guru saya. Saya tuh di Jakarta sambil ngaji di daerah Condet. Saya belajar baca Al-Quran sama guru saya namanya Ustadz Ahmad, guru saya baca Al-Quran. Terus Ustadz Habsi. Nah beliau Ustadz Habsi ini menelpon saya, halo Yuda, gimana sudah dapat pekerjaan? Belum Ustadz, ini ada yang menawarkan ke saya di masjid. Katanya beliau gitu, di masjid. Kerjanya apa Ustaz? Sebagai marbot masjid. Saya tidak pikir panjang. Terus gimana nih Ustaz? Ya udah kamu sekarang kesini. Saya samperin ke Pondok Gede. Dulu saya di Pondok Gede tinggalnya. Saya ke Pondok Gede ngobrol sama beliau. Gini katanya di masjid di daerah Culun itu membutuhkan marbot. Terus kita kapan kesana Ustaz? Ya udah kita besok malam kesana. Ya udah besoknya saya kesini. Saya dites baca Al-Quran, dites azan, alhamdulillah saya diterima dengan baik hasil sama tabir. Setelah itu saya sebagai merbot, tidak sebagai imam. Ya biasa, ya namanya merbot kan bersih-bersih, wajib, kan saya azan. Azan pun waktu itu saya baru bisa 1 atau 2 irama saja. Baca Al-Quran ya biasa aja. Sampai hafalan saya waktu itu saya cuma hafal surah Ad-Duha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Jujur, saya cuma hafal itu. Yang lain saya nggak hafal, betul-betul nggak hafal. Sampai ketika sewaktu-waktu misalkan saya ngebadalin imam di sini, yang saya baca itu aja. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Selalu surat-surat pendek. Lama-lama saya berpikir, masa saya seperti ini terus? Sampai satu waktu ada jamaah yang motivasi saya. Yuda, kamu harus terus belajar Al-Quran. Insya Allah Pak, saya terus belajar. Kebetulan saya di sini kan punya guru namanya Ustaz Joko. Beliau orang Banyuwangi dan beliau baca Al-Quran yang bagus. Saya belajar sama beliau motivasi saya. Udah mulai sekarang kamu setoran hafalan sama saya. Kata beliau gitu, siap Ustaz. Saya nyicil satu ayat sampai hafal juz 30 waktu itu. Hafal juz 30, terus sesepuh di sini sama tampil di sini sering melihat saya setoran. Saya setoran selalu di tengah-tengah jemaah. Langsung sama guru saya. Udah kamu setoran depan saya. Setelah sholat zuhur kamu setoran langsung depan jemaah sholat sunnah. Saya setoran depan mimbar. Akhirnya jemaah waktu itu lihat saya setoran dan mendengar bacaan saya. Tiba-tiba besoknya jemaah yang motivasi saya itu, udah mulai sekarang kamu coba untuk menjadi imam. Dari situ saya mencoba untuk badalin imam. Misalkan guru saya sedang sakit atau apa, saya maju. Mulai dari situlah saya dipercaya untuk menjadi imam waktu tahun 2017 awal. Kan saya pindah ke sini itu tahun 2015. Jadi selama setahun itu saya masih sebagai marbuat dan muadzin, tidak menjabat sebagai imam. Jadi di fase setahun itu saya terus belajar sampai akhirnya 2017 saya alhamdulillah dipercaya untuk menjadi badal imam daripada guru saya awalnya. Terus saya badalin guru saya sampai akhirnya sekarang saya diberi kepercayaan oleh jamaah, didukung oleh jamaah, dimotivasi oleh guru saya untuk bisa menjadi imam tetap di masjid ini sampai sekarang. Kalau ditanya mungkin dari umur berapa saya menjadi imam tetap di Masjid Nurul Ikhlas, kalau saya menjadi imam di sini dari tahun 2017. Kalau umur saya sekarang 28, mungkin sekitar 22 tahun saya. Umur 22 atau 23 lah. 22 mungkin lebih tepatnya. Dari umur 22 tahun itu saya menjadi imam di Masjid Nurul Ikhlas. Sampai sekarang ya alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali bisa menjadi imam di Masjid Nurul Ikhlas. Jadi mungkin kurang lebih ceritanya sejarah saya bisa menjadi imam di sini ya kurang lebih seperti itu. Dan saya berharap bisa memotivasi untuk teman-teman saya mungkin yang lain yang ada di luar sana. Artinya jangan pernah berputus asa. Intinya jangan pernah berputus asa. Kita yakin, tawakal, ikhlas, ridho kita jalanin. Yang penting kita tetap berusaha, kita tetap belajar, itu intinya.
insya Allah Allah akan memberikan jalannya bagaimanapun caranya, pasti kita harus yakin itu. Dan yang paling utama doa. Nah, itu yang paling utama, kita harus minta doa sama orang tua, minta ridho sama orang tua, karena kalau sudah orang tua ridho, insya Allah Allah ridho, Allah pun akan berikan jalannya. Kurang lebih seperti itu. Pasti dikasih kemudahan. Nah, itu insya Allah pasti dikasih kemudahan. Saya tidak berbicara orang lain, karena saya berbicara tentang sejarah saya sendiri. Pribadi. Bagaimana saya awalnya ke Jakarta, ibarat kata lagu Roma Irama ya, berakit-rakit dulu kan benang ketepian, sakit-sakit dahulu bersenang-senang. Nah, dulu saya sempat merasakan bagaimana kerjanya, perihnya hidup di Jakarta. Kalau orang beranggapan mungkin di Jakarta gampang nyari uang, tidak sama sekali. Karena itu tuh beda-beda, rezeki itu berbeda. Meskipun orang itu cerdas belum tentu. Karena semua tergantung usaha kita, tergantung keyakinan kita, tergantung ketawakalan kita sama Allah. Kalau kita tidak yakin sama Allah, walau alam Allah akan berikan jalan atau tidak. Tapi yang saya rasakan, alhamdulillah berkat ridho orang tua, berkat dukungan dari guru saya, motivasi dari jemaah, alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi imam, tapi masih berikhlas. Ya, itulah buah dari ketulusan Ustadz Yuda. Yang awalnya niat ingin membantu orang tua, sampai Allah menempatkan Ustadz Yuda awalnya menjadi pembuat di masjid ini, kemudian bertemu dengan seorang guru pun di masjid ini, dan sampai bisa menghafal di masjid ini juga. Oke, selanjutnya kalau saya boleh tahu, berapa irama yang dikuasai oleh Ustadz Yuda dalam lantunan Al-Quran dan juga irama azan? Berapa sih yang dikuasai untuk saat ini? Sebenarnya kalau berbicara irama Al-Quran dan irama azan itu sebenarnya sama aja. Irama Al-Quran itu aslinya kan memang 7, cuma ada 7. Dan irama azan pun itu adalah irama dari Al-Quran ya. Hanya saja biasanya variasi orang-orang itu berbeda-beda. Itu tergantung dari bukan kualitas apa ya, ciri khas suara dia itu yang membedakan antara ajaran kita sama agama orang lain. Meskipun nadanya sama, terkadang variasinya berbeda. Itu yang membedakan. Kalau berbicara banyaknya irama, ya ketujuhnya alhamdulillah saya sudah bisa. Sudah menguasai ya? Sudah bisa. Kalau dibilang menguasai mungkin tidak begitu menguasai, coba insya Allah semampunya saya saja. Gitu. Dalam 7 irama tersebut ya semampunya saya. Karena kan tadi saya bilang antara irama orang lain dengan irama kita terkadang berbeda. Dengan 7 irama itulah irama ibaratnya yang saya mampu. Ciri khas saya, variasi saya lebih seperti itu. Dari 7 itu. Adapun kalau irama azan, ya saya kebanyakan kalau azan mengikuti irama-irama misalkan yang lagi viral nih. Azan mana? Ya itu saya coba nih, saya ikutin, terus saya praktekkan di sini. Itu ibaratnya iramanya nadanya apa ya saya bisa. Kalau azan sih kurang lebih saya sudah bisa antara 11-12 irama azan. Itu pun sebagian mengikuti irama yang misalkan lagi viral azan apa nih, ya saya ikutin, saya praktekin. Tapi alhamdulillahnya Allah berikan kemudahan untuk saya bisa ibaratnya menirukan di azan itu dan dipraktikkan di Masjidul Ikhlas ini. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita sahabat Rumah Santri Channel mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari Ustadz Yuda, boleh nggak kalau kita minta motivasi mungkin untuk sahabat-sahabat yang ingin menjadi imam, bagaimana supaya iramanya itu menjadi enak didengar, kemudian jamaah juga bisa lebih khusyuk dalam menjalankan sholatnya. Boleh minta motivasinya. Kalau berbicara motivasi, sebenarnya kalau saya pribadi ya, buat saya jangan sampai kita itu punya cita-cita untuk menjadi imam. Kalau dari diri saya pribadi, kita jangan sampai punya cita-cita untuk menjadi imam. Misalkan saya ingin cita-citanya jadi imam di Masjidul Ikhlas, kita boleh punya ibaratnya motivasi seperti itu, saya ingin jadi Masjidul Ikhlas. Cuma jangan sampai memaksakan kehendak kita. Yang harus kita motivasi diri itu adalah kita harus terus belajar ilmu agama. Kalau dalam Al-Quran mungkin kita harus terus belajar menghafal Al-Quran, belajar bagaimana cara baca Al-Quran. Karena yang terbaik itu kan seperti dalam hadis itu, sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menjadi imam, yang harus kita motivasi terlebih dahulu itu kita belajar. Kita harus terus belajar Al-Quran, belajar menghafal. Adapun menjadi imam itu adalah poin plus daripada hasil daripada jerih payah kita semua.
Artinya memang sudah pilihan Allah. Itu. Yang terutama bahwa kita yang utama itu kita harus belajar. Ya. Kita harus punya keyakinan kalau kita bisa dan kita harus belajar. Ya, betul sekali. Jadi intinya gini, kita mampu membaca Al-Quran dengan baik, dengan fasih, belum tentu bisa menjadi imam. Dalam artian belum tentu menjadi imam. Karena perkara menjadi imam itu adalah kepercayaan daripada jamaah itu sendiri. Kalau kita ibaratnya bisa membaca Al-Quran, tapi jamaah ibarat yang tidak itu tidak ikhlas, itu tidak bisa. Makanya yang harus kita motivasi itu adalah diri kita sendiri agar tidak lelah, tidak capek dalam belajar hal dalam Al-Quran, khususnya untuk dalam hal menjadi imam. Jadi kalau saya pribadi tidak ada cita-cita saya menjadi imam. Tadi saya disebutkan kan, cita-cita saya bukan menjadi imam, yang jelas cita-cita saya adalah membantu kedua orang tua saya dalam hal perekonomian, yang mana cita-cita saya ini adalah dalam hal yang baik, yang halal. Adapun jalannya Allah berikan ternyata dijadikan saya tinggal di masjid, terus jadi marbot, terus diangkat menjadi imam tetap masjid. Alhamdulillah, berarti itu adalah takdir yang Allah berikan kepada saya. Takdir Allah. Iya, jalan dari Allah yang berikan kepada saya dalam membantu kedua orang tua saya. Kurang lebih seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan cerita saya ini bisa memotivasi saudara-saudara saya, teman-teman saya, termasuk keluarga saya, termasuk saya pribadi. Saya berbicara menjadi imam, jujur dalam hati saya keberatan. Saya kadang berpikir seperti ini, apakah saya layak menjadi imam? Apakah saya sudah benar menjadi imam? Karena kita ketahui bahwa beban menjadi imam itu kan tanggung jawabnya berasal. Yang kita tanggung itu adalah seluruh jamaah. Beban kita di akhirat itu sangat berat sekali. Dan saya sekarang bertanya dalam hati, apakah saya layak menjadi imam dengan keilmuan yang apa adanya? Jujur saya itu tidak pintar, tidak cerdas. Cuman saya menjalankan amanah daripada jamaah semampunya saya, sebisanya saya, setahunya saya. Kalau jamaah sudah ikhlas, sudah ridho, sudah percaya kepada saya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan pahalanya kepada saya dan juga kepada jamaah di Masjid Nurul Ikhlas. Mudah-mudahan Allah membersamakan kita di surganya nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau bisa seperti itu. Jadi mudah-mudahan semuanya yang menonton video ini mudah-mudahan termotivasi untuk jangan lelah, jangan capek untuk belajar terus. Kita bersama-sama belajar Al-Quran. Kita bukan berbicara sok tahu atau sok bisa tentang membaca Al-Quran. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama motivasi, saling memotivasi. Kita berbagi ilmu tentang Al-Quran. Ayo, kita belajar bersama dalam hal urusan agama. Mudah-mudahan kita sama-sama sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita ingin mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari Ustadz Yuda ini. Nanti terserah Ustadz Yuda mau melantunkan dengan beberapa irama, itu mungkin terserah Ustadz Yuda. Coba nanti akan saya coba irama yang biasa mungkin saya pakai di masjid ini aja mungkin ya. Nanti insya Allah saya akan bacakan surah Al-Jumu'ah dengan irama Nahawan. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, demikianlah kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang telah disampaikan oleh Ustadz Yuda. Satu hikmah yang bisa saya ambil bahwa kita jangan pernah lelah untuk selalu belajar, dan kita pun harus mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kita adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil hikmah dari bincang-bincang kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.